Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembelajaran bab yang ke-10 Kritik MTJNA, yaitu routing. Routing ibarat seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain, dan routing bekerja pada layer 3 networking methods. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep klasifikasi routing. Routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static routing, yaitu yang dibuat secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalannya sendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang bernama IGP atau Internet Gateway Protocol dan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama, contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan EGP yang digunakan pada inter-autonomous system routing atau digunakan untuk routing antara AS yang berbeda. EGP biasanya digunakan dalam internet, contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sebuah sekolah, dan sekolah ke ISP, ISP ke sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada protokol di IGP, ia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis distance vector routing protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik 3 terdekat, contohnya RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian ada link state routing protocol. Itu bekerja dengan melihat besaran bandwidth, contohnya seperti ASPF, ISIS, dan jenis yang ketiga adalah hybrid routing protocol, yaitu gabungan dari distance dan link state. Contoh protokolnya adalah IGRP. Kemudian untuk EGP, ia memiliki satu jenis protokol saja, yaitu BGP. Yang kedua yaitu routing table dan routing flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing rute. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing dan semua rute untuk network yang directly connected ke router, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu routing static route. Pada routing table nantinya akan melihat informasinya melalui red flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini yang memiliki definisinya masing-masing, seperti D yang artinya dynamic, A untuk aktif, C untuk connected, dan sebagainya. Perhatikan untuk salah satu contohnya adalah DAC yang berarti dynamic active connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS yaitu aktif static yang artinya ia dilakukan secara manual. Yang ketiga, pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya kita memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat mana. Di sini teman-teman dapat perhatikan pada topologinya. Misalkan router 1 ingin akses network yang ada di router 2, jadi router 1 ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB data harus dikirim melalui portal Ether 1. Selanjutnya ada karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa
Static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, lalu membutuhkan resource yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Yang keempat, studi kasus routing dua router. Ini pendahuluan dan lab akan saya gabungkan menjadi satu. Langsung saja di sini saya ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan dua router dan sudah dinyalakan, dan untuk namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada ISP juga yang bisa kita lihat. Di sini kita gunakan tipe CloudNAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan range IP kelas A yakni 10.x.x.x dan juga ini dapat berupa IP privat. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka MikroTik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public ya. Nah, di sini kemudian kita hubungkan si ISP dengan MikroTik kita. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke konsol atau terminal milik router 1, kita akan cek IP yang didapatkan, kita bisa ketik IP address print, kemudian dapat teman-teman melihat di sini saya mendapatkan IP 10.0.137. Nah, IP tersebut kita bisa tuliskan pada note dengan klik kanan, kemudian edit, lalu pada kolom label kita tuliskan DHCP.2, kemudian IP-nya. Nah, di sini saya tuliskan yang akhirnya itu X, karena nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang teman-teman dapatkan. Kemudian klik kanan lalu pilih teks dan pilih dituliskan IP-nya. Nah, jika sudah, letakkan di dekat MikroTik kita. Selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan klien ke masing-masing router terlebih dahulu ya. Kemudian jika tidak perhatikan di sini saya sudah menyiapkan teks. Jadi untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di MikroTik pertama. Kemudian untuk 10.2 untuk Ether 1 di MikroTik kedua. Lalu IP 1.1 untuk Ether 3 di MikroTik pertama yang mengarah ke klien, dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada MikroTik kedua yang mengarah ke klien. Untuk IP 1.2 milik VPC 1 dan 2.2 milik VPC 2. Kemudian di sini kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk MikroTik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Dan yang terakhir adalah network yang digunakan pada MikroTik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk MikroTiknya. Di sini kita ubah pada MikroTik yang pertama dengan mengetikkan sistem identitas, kemudian enter, lalu ketikkan lagi set6 sama dengan router 1. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan juga untuk di router 2-nya. Oke, di sini kita sudah selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu. Caranya dengan buka command prompt, pilih yang run administrator ya. Kemudian ketikkan root add, lalu IP MikroTik router 1 yang 10.0.137.x, lalu mesh-nya 255.255.255.255, kemudian gateway-nya IP Pinet Lab-nya. Di sini yaitu punya saya 192.168.123.135. Kemudian kita enter, lalu coba ping yang 10.0.137.x-nya itu. Nah, di sini ia sudah berhasil. Kemudian kita buka Winbox. Di sini kita login dengan IP root utama ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah bisa login ya. Jika kalian tanya bisa nggak sih router 2 kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP, jawabannya bisa dan menggunakan fitur aman. Oke, kita coba pada Winbox dulu. Kita pilih tool, kemudian checklist di bagian enable. Jika sudah, kita nyalakan juga pada router. Di sini kita ketik tool, lalu Roman, kemudian kita ketik set enable sama dengan yes. Kemudian print, maka di sini ya sudah yes ya statusnya. Lalu kita tambahkan Winbox, kemudian klik connect to Roman. Nah, di sini ia akan teridentifikasi. Kita klik address-nya, lalu klik connect, dan di sini kita sudah berhasil mengakses router 2 dengan Winbox tanpa tersambung dengan ISP. Oke, selanjutnya kita lakukan addressing. Kita lihat dulu pada router 1.
Nah, di sini dia sudah terdapat IP DHCP Ether 1-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3-nya yang mengarah ke kliennya. Kita berikan 192.168.1.1/24 untuk Ether 3, yang mengarah ke router 2-nya kita berikan 10.10.10.1/24 untuk Ether 2. Sekarang kita sudah melakukan addressing yang mengarah ke klien dan router 2. Kemudian kita lakukan juga pada router 2. Di sini IP-nya masih kosong ya. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk IP-nya Ether 1 yaitu 10.10.10.2/24. Lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien yaitu 192.168.2.1/24 kemudian Ether 2. Sudah kita nah kita sudah selesai melakukan proses addressing. Jika kita lihat informasinya pada IP lalu route, di sini terdapat informasi DAC di router 1 maupun 2. Nah, D itu artinya dynamic, A aktif dan C connected, jadi ini berarti sudah aktif dan terkoneksi. Jika kita lihat ini belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC-nya, kita bisa klik add, lalu di SD address-nya kita isikan IP 192.168.2.0/24, lalu gateway-nya itu 10.10.10.2, lalu Nah, di sini ini ada informasi AS yaitu aktif static. Kemudian ke router 2 klik add, lalu di SD address-nya adalah 192.168.0/24, gateway-nya 10.10.10.1, kemudian lalu Nah, jika kita cek IP route print di sini ia sudah terdaftar. Jika kita coba ping router satunya, dia sudah berhasil. Sekarang kita coba dari VPC-nya. Kita nyalakan dulu. Di sini kita show IP, ya masih kosong ya IP-nya. Kita konfigurasi secara manual dengan mengetikkan IP, kemudian 192.168.1.2/24 spasi 192.168.1.1/24. Kita konfigurasikan pada VPC 2. Di sini IP-nya 192.168.2.2/24, untuk gateway-nya 2.1/24. Sekarang kita coba ping ke gateway-nya. Di sini ia berhasil. Selanjutnya kita ping ke VPC 1 yang 1.2. Dan di sini ia juga berhasil, maka otomatis VPC 1 pun sudah bisa ping ke VPC 2. Selanjutnya static router 3, routing 3 router. Ini saya akan gabungkan pendahuluan dan netnya dan juga VPC sebagai klien. Dan saya juga sudah ganti hostname-nya Migratik menjadi router 3. Dan perhatikan pada IP-nya untuk router 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapat IP 20.1/24. Adapun IP router pada router 1 yang memiliki IP 10.20.20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada router 2-nya kita gunakan IP 3.1/24. Sedangkan di VPC 3 kita gunakan 3.2/24. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur lamanya, jadi kita bisa lanjut ke addressing. Di sini setelah masuk inbox, teman-teman pilih IP lalu address, kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian pilih Ether 2 lalu Kemudian kita tambahkan lagi address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1 yaitu 10.20.20.2/24. Nah, jadi untuk perbedaannya untuk router 1 ke router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan untuk router 2 ke router 3 ini memiliki network 20.0. Kita bisa simpulkan jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk Ether 3. Di sini saya isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24 dan ini Ether 3. Kemudian kita bisa ke router 3-nya, kita cek pada routing table, perhatikan di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan coba mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya dan untuk caranya sama persis. Jadi mungkin videonya akan saya percepat. Kemudian kita lakukan addressing di VPC-nya.
Kita ketikkan IP 192.168.3.2/24 spasi 192.168.3.1/24. Lalu kita coba ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan proses routing. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia sudah berhasil ping. Metode selanjutnya yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus ini kita melakukan static routing hingga 3 router. Namun yang memiliki rute ke internet ini hanyalah router 1. Jadi agar router yang lain ini dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini kita ke terminalnya. Kita ketik perintah IP route at gateway 10.10.10.1. Kemudian kita cek IP route print. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu tipe route dengan informasi static. Kemudian jika sudah, kita aktifkan firewall NAT di router 1. Kita ke IP lalu firewall. Pilih NAT, kita tambah untuk J-nya itu src NAT. Kemudian di bagian out informasinya kita gunakan Ether 1, lalu pada action kita gunakan mask direct. Lalu klik apply dan OK. Kita bisa lakukan pengujian di router 2. Pada terminalnya kita ketikkan ping 888. Nah, di sini ia sudah berhasil. Sekarang kita coba ping google.com. Nah, di sini ia akan muncul seperti ini karena kita belum setting DNS-nya. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu IP DNS set server sama dengan 8888. Jika kita enter, kita coba ping lagi ping google.com. Di sini ia sudah berhasil. Nah, untuk perangkat router yang lain jika ingin ping google.com juga harus setting DNS terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing traffic secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan ekspansi saat memiliki jaringan yang kompleks atau sudah mulai menengah. Konsep dynamic routing itu ada 2, yaitu IGP dan EGP. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita hanya mempelajari OSPF, dan nanti OSPF ini akan kita terapkan pada topologi kita. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan OSPF. OSPF adalah singkatan dari Open Source Platform. OSPF adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF ini support IPv4 dan IPv6. Cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing, dengan kata lain OSPF ini mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF itu ada backbone, default area, stop area, dan not so stubby area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang ini, intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita. Jadi nanti kalau ada network baru bisa kita aktifkan dynamic routing-nya. Selanjutnya yaitu OSPF prepare topologi. Jadi saya mau jelaskan dulu kalau misalkan teman-teman mematikan perangkat routernya, kemudian menyalakannya kembali. Ketika kita cek IP pada router 1, pada Ether 1 yang menghubungkan ke ISP itu pasti akan berubah IP-nya, teman-teman. Nah, jika terjadi hal tersebut, teman-teman harus melakukan routing ulang antara router dengan laptop kita. Caranya, teman-teman cek dulu IP Ether 1, kemudian buka command prompt, pilih yang run administrator ya, kemudian bisa teman-teman ketikkan perintah seperti pada materi yang sebelumnya. Jika sudah, teman-teman bisa akses router satunya di Windows. Kemudian disusul dengan router 2, 3, dan 4 dengan menggunakan Roman. Selanjutnya, kita akan mendisable static routing yang kita buat sebelumnya. Di sini pada IP route pada router 1, untuk yang AS kita disable semua, juga pada router yang lainnya. Di sini saya akan memperlihatkan caranya satu persatu, teman-teman bisa perhatikan caranya. Materi yang terakhir yaitu OSPF, test koneksi, dan redistribute default route. Setelah melakukan konfigurasi OSPF tadi, selanjutnya kita lakukan testing koneksi. Di sini saya berada di terminal router 4, kita coba ping ke router 1. Nah, maka di sini berhasil. Nah, misalkan nih, kita itu males banget buat nyalain kliennya.
Nah, kita itu bisa lakukan ping walaupun kita nggak nyalain klien dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan PC 4, itu kan menggunakan network 4.0. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address-nya saja. Jadi seakan-akan yang ping itu 4.0 dengan tujuan kemana saja. Misal di sini mau ping ke 2.0, maka di sini ping 192.168.2.1 ini sebagai network router 2. Kemudian kita tulis SRC address strip address sama dengan 192.168.4.1. Jadi ini itu membuat seolah-olah yang ping itu network 4.0, tapi ini pingnya lewat router 4 bukan lewat VPC. Kita coba enter dan di sini ya sudah berhasil ya. Sebelumnya kita kan sudah melakukan default route static pada semua router ya, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba lakukan redistribute agar mereka itu bisa internetan. Langsung saja kita ke router 1, kita ke routing lalu OSPF. Kita ke instance, kita buka konfigurasi yang ini. Kita fokus ke redistribute default route. Ini terdapat opsi always dan juga if installed. Kalau if installed, ini misalkan router 1 punya default route, dia akan melakukan redistribute default route. Sedangkan yang always, misal router 1 nggak punya default route, dia akan tetap melakukan redistribute default route. Jadi di sini kita pilih yang if installed as type 1, kemudian kita apply lalu oke. Kita coba cek apakah routernya sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2. Kita ke IP lalu route. Nah, di sini sudah terdapat DAO 0.0.0.0 ya. Yang lainnya bisa teman-teman cek sendiri. Sekarang kita coba lakukan ping 888. Kita klik new terminal. Sebelum saya ping, kita tambahkan DNS-nya agar bisa ping google.com. Kita ketik IP DNS server sama dengan 8.8.8.8, lalu kita enter dan kita coba cek ping google.com. Nah, di sini ya sudah berhasil. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita pada episode 10 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.